Halo guys, larangan penjualan rokok eceran sejatinya telah digodok pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Namun akhirnya baru diterbitkan 27 Juli 2024. Pemerintah resmi melarang penjualan rokok ketengan. Hal itu sesuai dengan aturan turunan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo pada Jumat 26 April 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur peredaran tembakau sebagai zat adiktif, baik rokok konvensional maupun elektronik. Beragam petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan ini tertuang dalam PP yang memiliki 1072 pasal tersebut. Mulai dari karpet merah tenaga medis asing ke Indonesia, larangan diskon susu formula hingga larangan penjualan rokok ketengan. Aturan ini dikatakan bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Berikut ini pasal 434 PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Dari sekian banyak aturan yang ada, konten kali ini hanya akan membahas tentang pasal 434 ayat 1 poin C yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik. Poin C, secara eceran satuan per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Sejumlah pengamat mengapresiasi keberadaan PP tersebut, namun berharap pemerintah serius dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Sementara para pedagang kecil menolak kebijakan itu dengan menyebut akan mematikan usaha mereka. Aturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kita simak beberapa pendapat dari mereka. Beberapa anggota Komisi DPR angkat suara. Namanya tidak saya sebutkan di sini. Si A menilai aturan ini menimbulkan kontra karena merugikan kelompok masyarakat sekaligus pelaku usaha penjual rokok ketengan. Menurutnya, pelaku usaha itu tetap perlu diberi ruang, pedagang kecil masih bisa berjualan. Sementara si B mengkritik kebijakan larangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik. Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban. Rokok ketengan ini hak pedagang asongan, pedagang kecil, dan konsumen dari kelas bawah yang hanya mampu membeli secara ketengan. Pelarangan ketengan sungguh amat sangat tidak peka dan tidak adil, khususnya bagi pedagang kecil seperti asongan, starling, warung-warung kecil, dan konsumen kelas bawah. Sementara dari kalangan pedagang pun menjerit. Kalau dilarang, ya nggak jalan. Sebagian besar yang beli di sini, beli rokoknya ketengan 90% mungkin. Kalau dilarang, kita susah. Soalnya beli rokok bungkusan cuma pas gajian saja. Setelah itu di tengah bulan belinya ketengan lagi, ujar pedagang di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Seorang pedagang warung kelontong di Cimanggis, Depok keberatan dengan rencana pemerintah melarang penjualan rokok eceran dengan menyebutkan kebijakan itu akan mengurangi pendapatannya dan para pemilik warung kecil lainnya secara signifikan. Kalau dilarang, dari mana lagi pendapatan warung saya? Ujar pedagang tersebut dengan lugu. Sementara itu dari sisi pembeli juga menolak adanya aturan yang baru diteken. Ia mengaku kesulitan untuk membeli rokok jika harus membelinya langsung per bungkus. Nggak setuju saya. Iya kalau orang punya gajian bisa beli. Lah, saya kan harian. Dari mana duitnya? Makanya nggak setuju. Ujar driver ojol yang pendapatannya harian. Adanya aturan ini membuat banyak pekerja harian sulit untuk membeli rokok. Di sisi lain, rokok sudah menjadi kebutuhan baginya. Pembeli yang lain mengatakan kasihanlah rakyat kecil kalau orang yang kerja bulanan, pejabat, bisa saja bungkusan atau bahkan beli satu slop. Kita kan nggak bisa, ujar buruh harian di tempat lain. Sementara di kalangan pelajar yang selama ini membeli rokok ketengan karena keterbatasan uang saku dari orang tua berpendapat, sepertinya mau nggak mau kita akan patungan untuk bisa membeli rokok satu bungkus.
Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, pemerintah seharusnya pro rakyat kecil. Harus memikirkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya, malah menyusahkan kehidupan masyarakat. Ya, kita keluarkan saja unek-unek kita. Walau kita tahu hanya akan jadi dan dianggap pepesan kosong. 1. Bagaimanapun rokok ketengan atau eceran sebenarnya juga mengakomodir masyarakat yang bukan perokok berat. Sebab mereka tidak membutuhkan membeli rokok dalam jumlah banyak. Misalnya, saya sehari habis 2 bungkus. Tidak mungkin membeli ketengan karena akan bolak-balik keluar untuk membeli rokok. Tidak efisien. 2. Kalau memang kebutuhannya untuk menekan prevalensi perokok anak, hari ini akan terjadi anak-anak itu membeli rokok ilegal atau rokok murah yang harganya sangat murah. Mestinya ini yang diatasi, termasuk bentuk pengawasan secara sistematis. Dibandingkan membuat larangan penjualan rokok yang berdampak pada industri tembakau, termasuk pelaku usaha mikro. Seharusnya pemerintah fokus pada pemberian pendalaman literasi bayar rokok pada anak-anak. 3. Kebijakan baru pemerintah tersebut justru akan menambah masalah ekonomi kerakyatan baru, yang hasil dari tujuan utamanya belum tentu dapat dicapai. Aturan ini bisa mematikan pedagang kecil yang memiliki modal usaha kecil seperti pedagang asongan dan PKL. 4. Saya berharap kebijakan larangan penjualan rokok ketengan bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang dibuat membebani rakyat kecil di saat kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja. 5. Saya mempertanyakan solusi dari pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang terdampak atas kebijakan ini, seperti petani tembakau, pedagang, dan masyarakat kecil. Kehidupan lagi sulit, mereka jadi makin tertekan saja. Guys, akankah peraturan ini bakal menyebabkan banyak produsen, terutama kelas menengah, kesulitan menyesuaikan diri? Pedagang kecil bahkan berpotensi gulung tikar. Akankah ada mengurangi perokok di kalangan muda? Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Salam satu asa.